Bab 1911 sampai bab 1915. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Jenny juga berdiri, tersenyum pada Ibu Pertiwi dan berkata, "Saudari Ibu Pertiwi, aku tidak punya sesuatu yang hebat. Jika kamu bersedia, datanglah padaku malam ini dan aku bisa mengajarimu keterampilan klan vampir. Tambahkan keterampilan keabadian klan darah kami. Masa hidupmu dapat diperpanjang hingga 3 hingga 500 tahun." Ibu Pertiwi begitu tersentuh hingga dia hampir menitikkan air mata. Dia terus mengucapkan terima kasih. Li Fugui duduk di salah satu sisi meja makan dan berkata terus terang kepada semua orang, "Oke, ayo kita makan dulu. Ayo ngobrol sambil makan." Li Fugui berteriak kepada orang-orang di atas, "Zhen Tianhou, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Mengapa kamu tidak segera turun?" Zhen Tianhou terbang dari tangga lantai 2 ke sisi meja makan. Li Fugui mengeluarkan beberapa batu yuan dari saku celananya, melemparkannya ke Zhen Tianhou, dan berkata terus terang kepadanya, "Ingat, mulai hari ini, kamu akan mengikuti Ibu Pertiwi dan melindungi keselamatannya setiap hari. Dengarkan dia, selama seperti yang kamu lakukan seperti yang aku katakan, aku akan punya banyak yuanshi." Zhen Tianhou mengangguk, dia mendekati Ibu Pertiwi. Dia mengusap kepalanya ke kaki celana ibunya, setelah semua orang mengobrol sebentar. Ibu Pertiwi hanya makan sesuatu, lalu berkata kepada Li Fugui dengan ekspresi serius, "Fugui, kamu sudah tahu tujuan mengadakan pertemuan sekte ini, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu." Melihat ekspresi gelisah di wajah Ibu Pertiwi, bahkan jika Li Fugui tidak perlu mengaktifkan keterampilan merapal mantranya, dia sudah tahu apa yang dikhawatirkan Ibu Pertiwi sekarang. Kali ini, beberapa dari 72 utusan bintang dari Sekte Disa datang ke Sekte Tiangang bersama Dimu. Kecuali roh bumi, penduduk bumi, di Kuixing, dan bintang jahat bumi semuanya ada di Gunung Sekte Tiangang. Ibu Pertiwi pergi sekarang, murid Sekte Disa ini pasti akan dijaga oleh Sekte Tiangang. Pikirkan ini, Li Fugui berkata terus terang kepada Ibu Pertiwi, "Jangan khawatir, saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan murid-murid Sekte Disa kita ini." Ibu Pertiwi berkata dengan cemas, "Fugui, saya tahu kamu sangat kuat, tapi saya ingin melakukannya masih sangat sulit untuk menyelamatkan mereka. Bagaimanapun, Sekte Tiangang bukanlah sekte kecil, ada ribuan murid di gunung, dan ada sekte lain yang telah pergi ke Sekte Tiangang dalam 2 hari terakhir. Khawatir menunggu 6 sekte utama, mereka semua berkumpul di Sekte Tiangang. Jika Anda ingin pergi ke gunung untuk menyelamatkan mereka, kemungkinan besar akan berada dalam bahaya." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, percayalah, tidak akan ada masalah besar." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui berencana memberitahu Suetu untuk mengamati pergerakan Sekte Tiangang baru-baru ini. Tanpa diduga, ada beberapa murid dari King Lo yang keluar dari pintu. 2 di antaranya baru saja tiba di penginapan. Saat mereka melihat Li Fugui, mereka berdua berlutut di tanah bersama. Setelah bersujud pada Li Fugui, keduanya langsung menyatakan niatnya untuk datang. Setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hanya kalian berdua, mengapa yang lain tidak datang?" Salah satu dari mereka berkata dengan hati-hati, "Tuan Li, saudara-saudara kita yang lain semuanya ada di luar pintu sekarang. Mereka tidak berani masuk." Li Fugui tersenyum dan bertanya, "Apakah Tianfu tahu tentang ini?" Para murid mengangguk dan berkata, "Tianfu sudah setuju. Jika Tianfu tidak setuju dengan masalah ini, apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada muridnya yang berencana untuk mengikutinya, jadi dia tidak bisa membunuh mereka semua, bukan? Apalagi
Ketika saudara-saudara yang dia kirim tadi malam untuk membantu Li Fugui mengirimkan batu yuan kembali, dia memberitahu mereka bahwa Li Fugui telah memberi mereka masing-masing 3 atau 4 batu yuan. Tianfu menganggapnya luar biasa. Pikirkan tentang itu. Meskipun Li Fugui menjarah banyak batu yuan dari gedung Qingqing, batu yuan ini adalah barang yang cukup berharga bagi mereka. Belum lagi memberikan 3-5 yuan kepada bawahannya. Bahkan jika dia memberi saudaranya sepotong batu yuan, dia akan enggan berpisah dengannya. Tunggu sampai pagi, ketika para murid menyatakan bahwa mereka semua ingin mengikuti Li Fugui, Tianfu juga berencana untuk pergi bersamanya. Bagaimanapun, gedung Qingqiong telah menjadi seperti sekarang, dan Chang Qiong masih belum tahu bagaimana menghukum dirinya sendiri. Tapi nanti, Tianfu masih tidak tega meninggalkan sekte Tiangang. Seperti yang dikatakan Chang Sun Sanyang sebelumnya. Bagaimanapun juga, sekte Tiangang adalah sebuah sekte. Dan lembah Baihua, bahkan sekarang pun terlihat kuat. Setelah konferensi sekte ini selesai, apakah lembah Baihua akan tetap ada di dunia seni bela diri kuno adalah masalah lain. Setelah mendengarkan perkataan sekelompok murid di depanku, Li Fugui kemudian berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Oke, karena kamu berencana untuk mengikutiku, dan bosmu telah setuju, mulai hari ini, kamu bisa mengikutiku saja." Li Fugui melambaikan tangannya. Dia berkata terus terang kepada Suetu di sebelahnya, "Suetu, pergi dan berikan mereka masing-masing batu yuan." Li Fugui tidak lupa menjelaskan kepada beberapa orang, "Saya bisa saja memberi Anda lebih banyak batu yuan. Tetapi jumlah Anda sangat banyak, saya akan memberi Anda masing-masing 1 bagian terlebih dahulu kali ini. Setelah konferensi sekte selesai, saya akan melakukannya, aku akan memberimu lebih banyak batu, esensi dan ramuan." Para murid sekte Tiangang yang hadir mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Mereka semua berlutut di tanah dan bersujud untuk berterima kasih kepada Li Fugui. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Cepat bangun." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berteriak kepada Wang Ade tidak jauh dari situ, "Penjaga toko Wang, kemarilah." Berada jauh, dia tiba di depan Li Fugui dan bertanya dengan senyuman di wajahnya, "Ada apa, Tuan? Apakah Anda punya pesanan?" Li Fugui berkata dengan serius, "Kami memiliki lebih banyak saudara sekarang, dan saya pikir penginapannya agak kecil, jadi tidak apa-apa. Kulihat ada juga penginapan di sebelah. Sekarang aku akan memberimu 2 batu yuan. Pergilah dan beli penginapan di sebelahku, lalu biarkan semua saudara tinggal bersama. Jadi bahwa ketika sesuatu terjadi, kita bisa menjaga satu sama lain." Jika Li Fugui tidak bertemu dengan Tuan yang melarikan diri tadi malam, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan 2 batu yuan ini. Jika saatnya tiba, biarkan saudara-saudara tinggal terpisah. Saat konferensi sekte diadakan, biarkan saja saudara-saudara berkumpul dan pergi ke sekte Tiangang. Namun kejadian tadi malam membuat Li Fugui merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimana jika semua orang bubar, jika musuh dalam kegelapan berencana menyerang mereka maka? Bukankah saudara-saudara di bawahnya akan menderita? Wang Ade melihat 2 batu yuan kelas atas di tangannya. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Bagaimana Anda bisa menggunakan begitu banyak, Guru? 1 batu yuan sudah cukup." Li Fugui memberi Wang Ade 2 batu yuan dan mengatakan kepadanya, "2 batu yuan ini Anda ambil dan berikan semuanya kepada pihak lain ketika saatnya tiba. Kita tidak bisa menggunakan kekerasan untuk menekan orang lain ketika kita keluar, apalagi membiarkan orang lain menderita karena kita kuat." Wang Ade mengangguk cepat. Setelah setuju, dia mengambil 2 batu yuan dan pergi ke penginapan sebelah. Setelah semua saudara baru sudah menetap, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang.
Li Fugui awalnya berencana pergi keluar kota untuk berjalan-jalan. Namun di luar dugaan, dia ditangkap oleh Ibu Pertiwi dan dibawa ke kamar di lantai atas. Tidak ada pilihan, Li Fugui hanya bisa terus bermain dengan Ibu Pertiwi. Namun saat keduanya hendak memasuki topik, tanpa diduga, ada ketukan di pintu. Mendengar gerakan, Li Fugui pertama-tama melepaskan Ibu Pertiwi dan bertanya dengan nada tidak senang, "Siapa?" Hua Duo berkata dengan marah kepada Li Fugui, "Ini siang bolong, tidak bisakah kita menunggu sampai malam?" Ada yang mencarimu, wajah. Li Fugui buru-buru menjelaskan dengan sedikit malu, "Kamu salah paham, kami di sini hanya untuk mendiskusikan kehidupan." Dengan itu, Li Fugui berdiri dan mulai berpakaian. Kemudian dia tersenyum pada Hua Duo dan bertanya, "Ngomong-ngomong, siapa yang mencari saya?" Hua Duo berkata, "Siapa yang mencarimu? Kamu tidak mau keluar dan melihatnya sendiri." Li Fugui tidak marah menuju Hua Duo, bukannya dia tidak punya potensi. Kuncinya ada di sepanjang jalan. Hua Duo bisa dikatakan paling lama bersama Li Fugui. Gadis ini memiliki temperamen yang baik, yang terpenting Hua Duo bisa dikatakan telah memberikan segalanya untuk dirinya sendiri. Jika dia masih menyalahkan Hua Duo atas masalah sepele seperti itu bukan apa-apa. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui segera keluar. Baru saja sampai di depan pintu, Hua Duo menutup pintu dengan santai. Kemudian dia mencondongkan tubuh ke telinga Li Fugui dan berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, ikut aku." Li Fugui melihat ke bawah terlebih dahulu, lalu mengikuti Hua Duo sambil berjalan ke samping, melihat ke arah Hua Duo dan buru-buru bertanya, "Katakan aku duluan, siapa yang mencariku?" Hua Duo berbisik, "Jangan khawatir tentang siapa yang mencarimu. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Li Fugui hendak memulai keterampilan menyanyi untuk melihat-lihat apa yang akan dilakukan Hua Duo bertanya pada dirinya sendiri. Akibatnya, dia tidak menunggu kekuatannya diaktifkan. Hua Duo menariknya ke ruangan lain, baru saja masuk ke pintu. Gadis ini berdiri di hadapan Li Fugui, menatap mata Li Fugui, dan menanyakan kata demi kata, "Izinkan saya bertanya, menurut Anda apakah Ibu Pertiwi bertekad untuk mengikuti Anda?" Li Fugui mengangguk dan berkata dengan percaya diri, "Tentu saja, ada apa salah? Apakah kamu masih percaya pada pesonaku?" Hua Duo berkata dengan cemas, "Meskipun aku percaya pada pesonamu, aku selalu merasa masalah ini agak terlalu lancar. Pikirkanlah, kami datang ke Warrior City, dan dapat dikatakan bahwa kami tidak menderita kerugian apapun." Saat dia mengatakan ini, Li Fugui langsung menyela, "Siapa bilang kami tidak menderita kerugian apapun? Jika kami tidak menderita kerugian apapun di gedung King, itu sama dengan apa yang dikatakan Li Fugui ketika dia menyela Hua Duo. Hua Duo melihat Li Fugui membalas, jadi dia menatap Li Fugui dengan tajam. Dia berkata dengan marah, "Apakah kami menderita kerugian di King Lo? Kamu mengubah kota hiburan yang bagus menjadi seperti sekarang ini dalam semalam. Pendapatan hampir setengah tahun telah diambil olehmu. Bahwa kita menderita kerugian di gedung King. Jika ini dianggap kerugian, saya benar-benar tidak tahu apa yang diuntungkan di mata Anda." Li Fugui tanpa sadar mengikuti ruangan tempat Ibu Pertiwi berada. Melirik, dan bunga-bunga bermekaran melalui mata Li Fugui. Tentu saja, dia juga melihat pikiran Li Fugui. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Tidak tahu malu." Li Fugui terkekeh dan berkata, "Apa yang tidak tahu malu tentang ini? Awalnya, ini adalah keuntungan. Pikirkanlah, Ibu Pertiwi adalah milikku sekarang, dan sekte Disa itu milikku. Dibandingkan dengan batu Yuan yang kita dapatkan tadi malam, menurutmu mana yang lebih berharga?"
Huaduo menggelengkan kepalanya. Tampaknya tidak berdaya. Dia berkata, Fugui, bukankah kamu selalu berperilaku seperti anak kecil? Seperti kata pepatah, sulit untuk mengambil keuntungan. Itu karena kamu mengambil terlalu banyak keuntungan, jadi aku merasa seperti ini sekarang. Tidak praktis. Li Fugui mendekati Huaduo dan mencium bibir Huaduo. Kemudian dia meraih tangan Huaduo dan mengucapkan kata demi kata, jangan khawatir, sayang, aku tahu masalah ini di hatiku. Ngomong-ngomong, kamu belum mengatakan siapa yang datang menemuiku. Penuh percaya diri, Huaduo tidak tahu harus berkata apa. Dia menarik kembali pikirannya dan berbisik kepada Li Fugui, kamu akan tahu kapan kamu turun dan melihatnya. Dia tidak masuk. Dia masih di luar pintu. Fugui hendak keluar. Huaduo mengambil tindakan lagi. Dia meraih pergelangan tangan Li Fugui. Li Fugui berdiri diam. Dengan ekspresi penasaran di wajahnya, dia bertanya pada Huaduo, ada apa? Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Wajah Huaduo menunjukkan sedikit rona merah. Tampak malu. Dia berbisik kepada Li Fugui, datanglah ke kamarku malam ini. Li Fugui sudah memahami pikiran Huaduo untuk permintaan bunga ini. Tentu saja dia tidak akan menolak, setelah mengangguk setuju. Li Fugui kemudian berbisik di telinga Huaduo, mandi sore hari. Huaduo menatap Li Fugui, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Jika kamu ingin mandi, kita harus mandi bersama. Hitung hari-harinya, memang benar saya sudah lama tidak bersama Huaduo. Melihat penampilan Huaduo yang pemalu, Li Fugui langsung melangkah maju dan memeluk Huaduo. Melihat ini, Huaduo buru-buru melepaskan diri dari pelukan Li Fugui. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu jadi gila? Sudah kubilang ada yang menunggumu di bawah. Cepat pergi, patuh, dan tunggu sampai malam. Li Fugui berkata sambil meringis, kamu tidak mengatakan siapa yang mencariku. Apakah itu penting atau tidak? Huaduo kemudian mengungkapkan identitas pengunjung tersebut, itu Tian Xianxing. Dia berlutut di luar pintu penginapan ketika dia tiba. Kami bertanya di mana dia berada. Dia tidak mengatakan apapun tentang apapun di sini. Dia hanya memintamu keluar. Baru saja mendengar ini, Li Fugui berbalik begitu saja. Setelah mengunci pintu, sambil berjalan menuju Huaduo lagi, dia berkata dengan tidak setuju. Menurutku siapa itu? Jika orang kecil seperti ini ingin berlutut di luar, biarkan dia berlutut di luar. Mari kita bicarakan tentang sesuatu kita. Tapi setelah Li Fugui menjemputnya lagi, dia juga tidak ingin mengusir Li Fugui. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Meskipun Warrior City terletak di kaki Gunung Beitian, namun matahari di siang hari masih sangat terik. Tian Xianxing datang ke pintu penginapan dan berlutut selama 1,5 jam penuh sebelum menunggu Li Fugui. Saat Li Fugui berdiri di depannya, Tian Xianxing dengan cepat mengangkat kepalanya, menatap Li Fugui dengan tatapan menyedihkan, dan tersedak oleh isak tangis. Li Guzu, tolong bawa saya masuk. Jika Anda tidak menerima saya saat ini, saya akan mati. Li Fugui memandang Tian Xianxing, kemudian dia melirik adik-adiknya yang berlutut di belakang Tian Xianxing. Pikirkan sejenak. Dia melambaikan tangannya ke Tian Xianxing dan berkata, bangunlah dulu. Jika ada yang ingin kamu katakan, kita bisa membicarakannya setelah kita masuk. Ada banyak orang di sini, dan saya tidak ingin orang bergosip. Tian Xianxing tidak mempedulikan hal ini. Bagaimanapun, sebelum datang menemui Li Fugui kali ini, Tian Xianxing sudah memikirkannya. Awalnya, dia berencana untuk memulai hubungan antara Chang Qiong, Bintang Tiangang dan Bintang Tianfu. Setelah Chang Qiong membunuh kedua orang ini, dia berhasil mengambil alih. Hasilnya tidak terduga, mengalahkan diri sendiri.
Bukan saja ia tidak berhasil mencapai puncak, ia juga gagal mencapai kesuksesan. Sebaliknya, dia dikirim ke sini oleh Chang Qiong untuk menghilangkan raungan yang menghancurkan langit dari Li Fugui. Jika dia tidak pernah bertarung melawan Li Fugui, dia mungkin masih yakin dengan masalah ini. Tapi setelah apa yang terjadi tadi malam, dia telah memutuskan bahwa, apalagi bukan tandingan Li Fugui, dia takut jika master sekte mereka datang, dia akan dipukuli habis-habisan oleh Li Fugui. Karena saya tidak dapat bertahan hidup di sekte Tiangang. Akan lebih baik untuk mengesampingkan muka, mencari Li Fugui, dan mengikuti Li Fugui mulai saat itu. Dia dibawa ke penginapan oleh Li Fugui. Tian Xianxing berlutut lagi di tanah. Huaduo menyerahkan secangkir teh kepada Li Fugui. Saat Li Fugui sedang minum teh, dia melihat ke arah Tian Xian dan bertanya, "Katakan padaku, mengapa kamu tiba-tiba ingin bergaul denganku?" Tian Xian tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi padanya. Setelah mengatakan itu, Tian Xian tidak lupa menambahkan, "Li Guzu, percayalah, saya tidak berbohong tentang masalah ini. Jika saya berbohong, saya akan disambar petir dari surga." Juga, Tianfu dan Tiangang sekarang mereka semuanya di gedung King King. Ketika Tiangang Star datang hari ini, hanya ada 100 murid sekte Tiangang di sekitarnya. Dia telah memahami pikiran Tian Xianxing. Setelah memastikan bahwa Tian Xianxing benar-benar berencana untuk mengikutinya. Li Fugui berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata kepadanya, "Itu benar, anak buah Tian Fu datang kepadaku pagi ini, dan kebetulan tidak ada yang memimpin mereka. Saat kamu datang, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu. Tinggalkan mereka." Kata-kata ini, Li Fugui berkata kepada Suetu, "Suetu, berikan Tian Xianxing batu yuan berkualitas tinggi, dan berikan dia sedikit cairan spiritual kita." Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya dan bertanya, "Li Guzu, apakah kamu menerimaku begitu saja?" Faktanya, ketika Tian Xian datang, dia juga telah mempertimbangkan masalah ini. Saat dia berpikir, bahkan jika Li Fugui berencana menerimanya, dia pasti akan melakukan penyelidikan terhadapnya. Hanya setelah pemeriksaan selesai dia akan merasa nyaman membiarkan dia tinggal bersamanya. Tapi sekarang, dia hanya menyatakan niatnya. Li Fugui sebenarnya menyetujui hal ini, dan juga memberinya pengelolaan murid-murid sekte Tiangang yang berlindung bersamanya di pagi hari. Hal yang paling penting adalah, "Tuan baruku, berikan batu primeval terbaik saat Anda bertemu dengannya." Untuk mengetahui, dia telah berada di sekte Tiangang selama bertahun-tahun, dan sejauh ini, pemimpin sekte Chang Qiong tidak pernah memberinya batu yuan berkualitas tinggi. Paling-paling, mereka diberi beberapa batu yuan yang telah mereka budidayakan, dan tidak banyak yuan qi yang tersisa di dalamnya. Setelah Li Fugui melihat mata Tian Xianxing, dia berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Apakah Anda masih berencana membiarkan saya terus memeriksa Anda?" "Oke, dari mata Anda, saya dapat melihat bahwa Anda tulus, Anda benar-benar ingin ikuti aku. Tidak perlu inspeksi atau semacamnya." Tian Xianxing meneteskan air mata. Dia terus bersujud kepada Li Fugui dan berkata, "Terima kasih Guru Lembah Li atas kepercayaan Anda. Terima kasih banyak." "Baiklah. Jika Anda percaya pada saya, Guru Lembah Li, bisakah Anda memberi saya beberapa saudara, dan saya akan pergi dan menangkap Tianfu dan Tiangang untukmu sekarang." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, aku akan pergi menemui mereka sore ini. Lagi pula, dengan kekuatanmu, bahkan jika aku memberimu beberapa saudara, kamu tidak akan menjadi pertandingan untuk Tianfu dan Tiangang setelah mereka lulus. Mulai sekarang, ikuti saya dan berlatih keras. Ketika Anda, Suetu dan Huaduo memiliki kekuatan yang sama,
saya secara alami akan mengatur tugas untuk Anda. Tian Xianxing memandang Li Fugui di kali ini. Rasanya seperti melihat orang tua kandungnya. Dengan berlinang air mata, dia berlutut di depan Li Fugui dan berkata dengan sumpah, "Kamu adalah orang tuaku yang terlahir kembali. Jangan khawatir, mulai hari ini, hidupku akan menjadi milikmu." Ibu Pertiwi turun dari lantai atas mengenakan gaun putih. Lihat Tian Xianxing. Ibu Pertiwi tampak terkejut dan bertanya kepada Li Fugui, "Fugui, mengapa dia ada di sini?" Saat dia melihat Ibu Pertiwi, Tian Xianxing juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka Ibu Pertiwi akan bersama Li Fugui. Menggosok matanya, setelah memastikan bahwa dia telah membaca dengan benar, Tian Xianxing bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu Tuan Ibu Pertiwi?" Ibu Pertiwi mengangguk ringan. Begitu dia sampai di depan Li Fugui meraih tangan Ibu Pertiwi, dan keduanya saling memandang dengan penuh kasih. Kemudian Li Fugui menarik Ibu Pertiwi untuk duduk di sampingnya, lalu berkata terus terang kepada Tian Xianxing, "Oke, berhentilah berlutut, dan segera bangun." Pikiran Tian Xianxing dipenuhi dengan pertanyaan. Bahkan jika Zentian Roar ditangkap oleh Li Fugui. Tapi sekarang, kepala sekte Disa, Ibu Pertiwi, sepertinya adalah wanita Li Fugui. Untungnya, saya dapat memahami situasinya dengan jelas. Hari ini, dia membawa beberapa saudara laki-lakinya untuk mengungsi ke Li Fugui. Pikirkan tentang itu. Jika ini terus berlanjut seperti Tianfu, Tiangang dan lainnya, mereka akan tetap bodoh memikirkan cara membunuh Li Fugui. Ketika Bao Buqi benar-benar memutuskan untuk membunuh sekte Tiangang, mereka tidak akan mampu melawan. Setelah dibantu bangkit dari tanah oleh anak buahnya sendiri, Tian Xianxing mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu, dan kemudian bertanya kepada Li Fugui dengan ragu-ragu, "Tuan Lembah, saya memiliki sesuatu yang saya tidak tahu harus bertanya atau tidak." Li Fugui baru saja melakukan percakapan mendalam dengan Hua Duo. Suasana hatinya secara alami bagus. Melihat wajah Tian Xianxing dipenuhi tanda tanya. Dia kemudian mengangguk dan berkata, "Baiklah, tanyakan." Tian Xianxing dengan ragu-ragu berkata, "Bisakah Anda memberitahu saya kapan Anda berkumpul dengan Ibu Pertiwi?" Li Fugui menyembunyikan senyuman di wajahnya, dengan santai berkata, "Ya, ketahui tentang ini nanti. Oke, sekarang kamu pergi ke sebelah, anak buah Tianfu ada di sana." Tian Xianxing melihat bahwa Li Fugui tidak mau mengatakan apapun. Dia tidak berani untuk terus bertanya. Dia hanya bisa berbalik dan pergi dengan putus asa. Tian Xianxing baru saja keluar dari kamar. Hua Duo di sebelahnya tidak sabar untuk bertanya kepada Li Fugui. "Fugui, seberapa dapat diandalkan apa yang dikatakan Tian Xianxing?" Li Fugui berkata terus terang, "Jangan khawatir, anak ini masih sangat pintar. Dia tahu bagaimana cara bertahan Tiangang. Zong pasti tidak punya makanan enak, jadi dia membawa beberapa saudara bersamanya untuk mengikutiku." Pada saat ini, Dimu juga berkata, "Tian Xianxing adalah orang yang suka berdiam diri di Tiangang Zong. Itu sangat normal." Ngomong-ngomong, Tian Xianxing ada di sini. Saya mendengar bahwa Tianfu dan Tiangang juga ada di kota. Ketika Li Fugui datang ke Warrior City, dia juga memperhatikan setiap langkahnya. Lagi pula, itu tidak sebaik Tuhan, tidak peduli seberapa baik Anda merencanakannya. Jika beberapa masalah kecil muncul di tengah-tengahnya, itu akan mengganggu rencana Anda sepenuhnya. Seperti halnya kejadian Ibu Pertiwi ini masih terasa seperti mimpi baginya. Saya tidak berharap untuk menjatuhkan sekte Disa dengan mudah. Karena itu, saat ini, menghadapi pertanyaan Ibu Pertiwi, Li Fugui berpikir sejenak, lalu bertanya kepada Ibu Pertiwi, "Bukankah kamu mengatakan bahwa manusia bumi masih di sekte Tiangang? Saya baru saja memikirkannya.
karena seseorang dari Sekte Tiangang telah membelot bagi kita. Sebaiknya kita mencari Tianfu dan Tiangang sekarang dan memenangkan hati mereka. Jika saatnya tiba, kita akan menempatkan mereka di gunung sebagai agen internal. Bahkan jika kita tidak bisa menyelamatkan penduduk lokal dan roh jahat, setidaknya kita bisa memastikannya. Bukankah ini keselamatan penduduk setempat dan orang lain? Ibu Pertiwi berkata dengan sedikit cemas, Fugui, meskipun metodemu kedengarannya bagus. Tapi menurutku kemungkinan membuat kedua orang ini setuju untuk bergabung dengan kita sangat kecil. Tentu saja, jika itu hanya Tianfu. Jika kamu mengambil semuanya Yuanshi dari Menara Qingqing, Tianfu tidak bisa memberikannya kepada Master Sekte Changqiong. Kita hanya perlu menggunakan paksaan dan bujukan, dan Tianfu mungkin akan setuju untuk bergabung dengan kita. Tapi Tiangang Star berbeda. Bintang ke-6, di masa depan, ada kemungkinan seseorang langsung menjabat sebagai pemimpin Sekte Tiangang. Dalam hal ini, akan sangat sulit bagi kami untuk membiarkan dia bergabung. Pada saat ini, Chang Sun Sanyang juga berdiri dan berbicara kepada Ibu Pertiwi. Demikian pula, dia bergumam dengan suara rendah, Guru, saya juga berpikir tidak mungkin Bintang Tiangang bergabung dengan kami. Meskipun lembah Baihua kami sekarang kuat, kami berada di peringkat terbawah di antara sekte tersebut. Coba pikirkan, apakah Anda akan terus bekerja di sekte besar atau bergabung dengan sekte kecil? Sekte Tiangang sekarang, Chang Sun Sanyang, omong-omong. Di satu sisi, Hua Duo berdiri. Dia berkata dengan serius kepada Li Fugui. Fugui, jika tidak, akan lebih baik seperti ini. Karena posisi Bintang Tiangang di sekte Tiangang sangat penting. Mengatur tempat untuknya di lembah Baihua. Bukankah itu cukup untuk mengambil posisi itu? Li Fugui berkata sambil setengah tersenyum, apa, tidak bisakah kita membiarkan dia menjadi orang kedua di lembah Baihua? Jelas sekali, Li Fugui menyatakan penolakannya terhadap usulan Hua Duo. Tak ada lagi kata-kata ketika aku melihat bunga itu. Li Fugui tampak sedikit marah dan berkata, jika dia mengetahui keadaan saat ini dan mengizinkan dia bergabung dengan kami setelah kami lewat, kami tidak akan mempersulitnya. Kemudian, seperti Tian Xianxing, kami akan memberinya sekelompok murid dari Sekte Tiangang yang berencana untuk bergabung dengan kita. Jika dia tidak mengetahui situasi saat ini, dia berencana untuk terus berperang melawan kita. Paling buruk, aku akan membunuhnya secara langsung. Pokoknya, Bintang 36 yang tak terhitung jumlahnya utusan dari Sekte Tiangang telah mati di tangan kita. Buang kata-kata ini, Li Fugui berdiri dan berkata kepada Suetu di sebelahnya, Suetu, kamu dan Duo menjaga saudara-saudara di sini. Saudari Ning, Ibu Pertiwi, kalian berdua ikut denganku. Binatang bertanduk Lude, kamu juga ikut aku. Katanya baru saja selesai. Unicorn itu muncul dari pelukan Ningjing dan melompat ke saku celana Li Fugui. Hua Duo buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui, Fugui, bagaimana jika kalian bertiga pergi ke sana dan menghadapi bahaya? Li Fugui tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir. Bahaya apa yang mungkin terjadi? Mendengar apa yang dikatakan Tian Xian barusan, satu-satunya orang yang datang ke Qinglau kali ini adalah Tiangang dan Tianfu, ditambah 100 murid biasa dari Sekte Tiangang. 3 melon dan 2 kurma ini benar-benar membuatku kesal. Yang terburuk adalah bahwa Unicorn akan memakannya dalam 1 gigitan. Kami tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Dan Unicorn mungkin sedikit lapar sekarang. Li Fugui tak lupa mengulurkan tangan dan menyentuh Unicorn di saku celananya. Hua Duo buru-buru membujuk, Fugui, jangan melangkah terlalu jauh. Bagaimanapun, tatanan dunia seni bela diri kuno berbeda dengan dunia sekuler kita.
Ibu Pertiwi juga berbisik kepada Li Fugui saat ini, Fugui, saudari Duo ada benarnya dalam hal itu. Anda masih harus mendengarkannya. Selain itu, kami semua adalah orang yang berlatih dan kami menghargai melakukan perbuatan baik. Jika Anda begitu haus darah, jika Anda benar-benar beruntung di masa depan, bunuhlah. Akan menjadi dosa, itu akan menghabiskan berkahmu, dan mungkin itu akan menghalangi jalanmu untuk mengatasi bencana. Li Fugui berkata sambil tersenyum lebar, "Jangan khawatir, saya baru saja mengatakan ini hati-hati di sini. Jika ada keadaan darurat, jangan berpikir untuk menanganinya sendiri, hubungi saya sesegera mungkin." Setelah Li Fugui mengatakan ini, Hua Duo mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, pergilah ke sana. Akan ada aku dan Suetu di sini. Tidak masalah." Dia segera membawa Dimu dan Ning Jing dan bergegas menuju gedung King lagi. Di jalan, ketenangannya masih sama seperti di desa Xiaoxi. Seperti kakak perempuan, temani Li Fugui. Ketika dia melihat sebuah warung makan di pinggir jalan, dia tidak ingin membeli sesuatu yang enak untuk dirinya sendiri. Dia hanya bertanya kepada Li Fugui dengan tatapan prihatin, "Fugui, apakah kamu mau ini? Apakah kamu mau itu?" Li Fugui itu adalah gelombang setiap saat. Dia berbisik kepada Jing, "Saudari Ning, aku bukan anak kecil, jadi tinggalkan aku sendiri. Ngomong-ngomong, jika kamu suka makan apapun, kami akan menunggumu." Ibu Pertiwi mendengar percakapan di antara keduanya. Pria di sebelahnya berkata sambil tersenyum, "Coba saya lihat. Saudari Ning memperlakukan Anda seperti saudara perempuan sejati bagi saudara laki-laki sejati." Ning Jing berada di depan Ibu Pertiwi dan berbisik kepada Ibu Pertiwi, "Kami berdua tumbuh di desa yang sama." Fugui agak terlalu jujur ketika dia masih muda dan sering diintimidasi oleh anak-anak lain di desa. "Saya sedikit lebih tua, dengarkan Jing katakan saja ini." Li Fugui berkata terus terang, "Saudari Ning, tolong berhenti berbicara begitu baik. Orang bodoh itu bodoh, dan dia terlalu jujur." Pada titik ini, Li Fugui berkata kepada Ibu Pertiwi yang berjilbab di sebelahnya, Aku tidak tahu. Aku sudah bodoh sejak aku masih kecil. Semua orang di desa menindasku. Tapi Sister Ning selalu baik padaku. Oh, dan Sister Xiuling?" tanya Li Fugui dengan rasa ingin tahu. "Fugui, siapa Xiuling?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Dia bisa dianggap adikmu. Aku akan memperkenalkanmu kepada orang-orang di desa dengan hati-hati saat aku kembali." Menunjukkan bahwa dia benar, Li Fugui berkata dengan suara rendah, "Fugui, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak saudara perempuan." Rona merah muncul di wajah Li Fugui, dan dia tersenyum malu-malu, "Haha, cukup banyak." Ning Jing memutar mata Li Fugui saat ini, dalam hal kehidupan. Ning Jing sudah menganggap Li Fugui sebagai suami dan adik laki-lakinya. Tapi secara emosional, setiap wanita memiliki sisi egois. Namun ketika mereka bertemu musuh mereka Li Fugui, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengubah apapun. Apalagi, banyak sekali. "Oke, saudari, aku akan memperkenalkannya kepadamu ketika aku kembali. Kamu pasti akan terkejut saat itu." Ibu Pertiwi meraih tangan Jing dan berkata sambil tersenyum, "Oke, lalu tunggu sampai kakak kembali dan perkenalkan padaku secara detail." Sekelompok orang segera tiba di pintu masuk gedung King. Saat ini, pintu gedung King ditutup, tampaknya sepi. Li Fugui melangkah maju dan mengetuk pintu. Ada ketukan di pintu, dan tak lama kemudian seseorang di ruangan itu dengan mabuk bertanya dengan keras, "Siapa itu? Kami tutup hari ini. Kami tidak buka untuk bisnis." Ucapkan sepatah kata pun, dia terus mengetuk pintu. Pada saat ini,
Seseorang di ruangan itu jelas-jelas mengumpat dan maju ke depan. Ada yang salah dengan telingamu, kan? Sudah. Kubilang kita tutup hari ini. Tok tok tok, tok kaki nenekmu. Pihak lain sudah sampai di depan pintu. Dia membuka pintu dengan cepat. Setelah melihat wajah asing di luar pintu, dahi murid sekte Tiangang ini ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia mengutuk dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Apa-apaan? Tempat ini tutup hari ini, kenapa kamu mengetuk pintu? Sial, sungguh menakjubkan memiliki dua wanita cantik. Katakan padaku, kamu berasal dari sekte mana? Tidakkah kamu tahu bahwa gedung King King adalah urusan bos Tiangang kita? Li Fugui tidak pernah menjawab, dia mengerutkan kening. Setelah melirik murid sekte Tiangang ini, silakan dan masuki pintu. Murid sekte Tiangang ini juga marah, tinju terkepal. Kemudian mengedarkan vitalitas dalam tubuh. Dia mengancam Li Fugui dengan marah. Nak, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Aku sudah memberitahumu. Kali ini, Li Fugui tidak lagi mentolerirnya. Tanpa menunggu pihak lain selesai berbicara, dia langsung mengaktifkan energinya dan menamparnya dengan tamparan. Murid sekte Tiangang itu tertangkap basah dan ditampar langsung ke dinding di satu sisi oleh Li Fugui. Saat pihak lain menempel di dinding seperti tokek, Li Fugui berkata dengan dingin, kamu adalah orang buta. Jika kamu ingin mati, katakan saja begitu. Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan masuk. Ning Jing dan Dimu mengikuti Li Fugui dari dekat, sama seperti datang ke sini tadi malam. Setelah masuk melalui pintu, Li Fugui berbalik dan menatap Jing Jing sebelum menunggu Jing Jing menutup pintu. Baru kemudian dia menepuk saku celananya. Unicorn itu melompat keluar dari saku celananya. Dalam sekejap mata, ia menjadi seukuran unta, di balik pintu kamar. Li Fugui kemudian melihat keratusan murid sekte Tiangang yang berkumpul di depannya, dan mengucapkan kata demi kata, dengarkan sekarang, biarkan Tianfu dan Tiangang segera turun menemui saya. Para murid yang hadir yang baru saja diberangkatkan dari sekte Tiangang memandang Li Fugui dengan ragu. Mereka bersiap satu persatu. Bersiaplah untuk memberi pelajaran pada anak buta ini. Mereka yang bertemperamen buruk bergegas keluar lebih dulu, menunjuk ke arah Li Fugui dan bertanya dengan dingin, siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di sini? Tahukah kamu bahwa ini adalah tempat sekte Tiangang? Juga, utusan bintang Tiangang dan Tianfu Xingxi sedang minum di lantai atas sekarang. Jika kamu ingin melihatnya, sebaiknya kamu berlutut dan menunggu. Dia bergumam dengan suara rendah. Saya tidak menyangka ada beberapa orang di sekte Tiangang Anda yang tidak takut mati. Kamu ingin tahu namaku? Kan, kamu kemari dulu. Menurutku kamulah yang paling ribut. Kata-kata itu terucap begitu saja. Pihak lain belum bergerak. Li Fugui melangkah maju, pegang kerah orang lain. Lalu dia melemparkannya ke dinding di sebelahnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga murid yang terlempar tidak siap sama sekali dan membentur tembok dengan kepalanya. Ledakan, hanya suara teredam yang terdengar. Otak murid ini terciprat kemana-mana dalam sekejap. Ketika yang lain melihat pemandangan di depan mereka, hati mereka berdebar kencang. Ruangan yang tadi berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Li Fugui memandang sekeliling ke semua orang. Dia mencibir dan berkata, apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung? Apakah kalian mendengar saya berbicara dengan kalian? Baru saja, suara seseorang bergetar dan dia berteriak ke lantai 2, Tuan Utusan Bintang, seseorang sedang mencarimu. Tianfu dan Tiangang sudah minum banyak anggur merah. Mendengar teriakan dari bawah, Tiangang adalah orang pertama yang memarahi, siapa itu? Biarkan dia datang menemui saya.
Li Fugui mengangkat kepalanya dan mengutuk ke atas. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin aku datang menemuimu? Tiangang, Tianfu, kenapa kamu tidak segera turun? Tiangang Xing dan Tian Fuxing banyak minum. Mereka berdua agak keluh ketika berbicara tadi. Tapi sekarang, setelah mendengar suara Li Fugui, keduanya langsung terbangun. Terutama bintang Tiangang, tunggu saja sampai Li Fugui selesai berbicara. Wajah Tiangang Xing awalnya dipenuhi cahaya merah, namun dalam sekejap, lapisan es jatuh di wajahnya. Waktu berlalu, Li Fugui menunggu 1 menit penuh. Dia duduk di kursi di satu sisi, tidak bergerak. Ning Jing berada di samping Li Fugui saat ini dan berbisik, Fugui, menurutmu apakah mereka bisa melarikan diri secara diam-diam? Li Fugui mencibir dan berkata, lari kemana? Kecuali mereka kembali ke gunung sekarang, tetapi alangkah baiknya jika mereka pergi ke gunung. Sudah ada 180 murid sekte Tiangang di depanku, dan kebetulan aku sedang mengoperasinya hari ini. Setelah mendengar ini, semua murid mulai gemetar. Beberapa orang bahkan buru-buru berlari ke atas, berteriak keras kepada Tiangang Star dan Tianfu Star sambil berlari. 2 utusan bintang utama, Guru Lembah Li sedang menunggu di bawah. Mengapa kalian berdua belum turun? Tidak mau turun ke bawah. Kuncinya adalah mereka berdua mendengar oman Li Fugui. Betis mereka lemah. Meskipun aku sudah berdiri sekarang, aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Butuh 1 menit penuh hanya untuk berpindah dari meja makan ke pintu. Saya melihat seorang murid bergegas ke pintu. Mata keduanya berbinar. Tiangang Xing berkata dengan cepat, ayo cepat dan bantu saya. 2 murid dengan cepat melangkah maju dan mendukung Tiangang Xing, Tian Fuxing. Memasang wajah sedih dan buru-buru berteriak kepada orang-orang di bawah, apakah tidak ada orang lain? Cepat naik, 2 orang lagi muncul dari bawah. Beberapa menit kemudian, Tiangang Xing dan Tian Fuxing baru saja dibantu untuk berdiri di depan Li Fugui. Li Fugui memandang mereka berdua. Kemudian dia berkata terus terang kepada mereka berdua, ada apa? Kamu sudah lama tidak datang menemui saya. Apakah kamu keberatan dengan saya? Tian Fuxing adalah orang pertama yang berbicara, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata tidak ada keberatan. Tiangang Xing juga kemudian dia berkata, ya, Guru Lembah Li, lihat apa yang Anda katakan, bagaimana kami bisa keberatan dengan Anda. Anda bisa datang kepada kami, yang membuat tempat kami bersinar. Hei, ngomong-ngomong, Tuan Lembah Li, saya tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Bersambung.